kambing Etawa Kaligesing ini, yang dia itu karena terlalu suka sehingga dia memanjat dari tempat ini, kakinya di sini, lalu dia menjilat di bagian atas. Nah, resikonya apa teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini mumpung saya lagi di kandang kambing dan kebetulan ada kejadian yang perlu saya bagikan ke teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Yakni ini terkait perlunya kita itu kenapa kita harus sering mengontrol kambing itu setiap waktu. Artinya ya tetap dilihat karena bagaimanapun kita itu perlu memperhatikan setiap hari itu pasti kita akan temukan apa yang di kandang kita itu ada yang kurang. Baik itu dari pakan, kesehatan kambing, kemudian termasuk serba-serbi seputar kandang. Nah, kali ini yang akan kami bagikan tentang ada dua hal teman-teman, yaitu tentang lantai kandang, yang kedua tentang bumbung. Nah, yang pertama itu tentang lantai kandang. Jadi lantai kandang yang kami gunakan itu dari bambu petung. Nah, kenapa kami pilih bambu petung? Karena itu lebih tebal, jadi belahannya itu tebalnya lebih dapat. Yang kedua lebih besar dan itu kemudian kebetulan ada di dekat kandang kami, artinya gratis. Nah, kami kemarin sudah melakukan pemotongan bambu petung, kemudian kami diamkan dulu sekitar 2 mingguan atau 2 pekanan lah. Dan pemotongan itu kami lakukan pada saat sebelum musim hujan, karena waktu itu di bulan Oktober. Nah, tetapi ada yang perlu kami bagikan, yaitu ternyata ini teman-teman, sebaiknya bambu petung yang digunakan itu di bagian bawah. Nah, contoh yang itu, yang posisinya agak buka itu teman-teman, yang saya tunjuk di bawah, itu mulai pecah karena posisi yang di sini itu kemarin di bagian atas bambu petung, artinya di batang, tapi yang bagian atas yang terjadi itu riskan untuk patah. Nah, kebetulan pada saat saya lihat-lihat di kandang kambing ini, itu posisi yang itu sudah mulai ada yang patah. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan pengganti dari bilahan bambu yang patah tersebut, teman-teman. Nah, terus ada baiknya juga, mungkin kami juga mulai menyiapkan pemotongan kayu, dan kami nantinya lebih condong lantai bambu petung ini akan kami ganti semuanya dengan lantai kayu, teman-teman. Nah, dulu memang kami di awal memang dari bambu ini karena ya kami yang ada dari bambu kayu itu, teman-teman. Nah, kenapa itu penting kita kontrol? Karena jika tidak kita kontrol, tiba-tiba nanti seperti kejadian ini, dan itu terjadi di cempe atau anak kambing, di mana ukuran kakinya itu lebih kecil. Nah, sehingga itu potensinya nanti bisa kejepit. Tapi kalau tadi kejadian di yang indukan ini, dere, ini Etawa dere, itu dia relatif lebih aman. Nah, karena ukuran kakinya udah besar. Itu faktor yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini. Ini terjadi kebiasaan dia itu manjat seperti ini, itu sudah biasa kalau untuk kambing, apalagi yang Etawa Kaligesing seperti ini, teman-teman. Nah, dia berusaha menjilat-jilat dari air garam yang kita masukkan di dalam bumbung. Sebenarnya di bagian bawah itu sudah kita sodet atau kita kasih bolongan dikit biar dia langsung menjilat di bawah. Nah, tapi kadangkala ada beberapa kelakuan dari satu dere kambing Etawa Kaligesing ini, yang dia itu karena terlalu suka sehingga dia memanjat dari tempat ini, kakinya di sini, lalu dia menjilat di bagian atas. Nah, resikonya apa, teman-teman? Resikonya yang paling ringan, seperti kejadian tadi pagi, karena itu masih agak setengah lebih isinya, dia manjat-manjat, itu akhirnya tumpah, terus membasahi badan dia. Nah, ini kebetulan dia itu kawin 14 Februari, sehingga di pertengahan bulan Juni ini dia usia buntingnya itu April, Mei, Juni, masuk 4 bulan, teman-teman. Nah, itu resiko paling ringan, yaitu badannya ketumpahan dari air garam yang kita berikan. Ini penting ya, teman-teman, karena pengaruh ini buat nanti tambah nutrisi dari indukan yang sedang bunting. Resiko yang lebih berbahaya lagi jika teman-teman bisa
bisa teman-teman ngeh atau memperhatikan itu gini teman-teman. Ini kan ada tali ya, ada tali. Nanti bahayanya jika kita tidak merubah posisinya, pada saat dia memanjat seperti di beberapa menit sebelumnya, leher dia itu kalau ya naudzubillah min dzalik itu bisa kejadian terlilit dari tali dadung atau tali yang buat kaitan dengan atap dengan bambu ini teman-teman. Naudzubillah min dzalik kalau dia terlilit di leher itu resikonya bisa lehernya bisa terlilit dari tali itu sangat-sangat resiko yang paling fatal. Nah, sehingga itu juga harus kita antisipasi. Nah, kemudian saya juga pernah mendapatkan masukan dari peternak kambing Etawa yang berada di Bantul, dari Rahayu Farm, Pak Sarjiman. Itu kandang beliau itu saya amati ada 2 jenis. Yang pertama, untuk kandang kambing Etawa beliau di Rahayu Farm yang belum bunting, itu di atasnya memang plong seperti ini teman-teman. Artinya tidak ada atap lagi di bagian atas ini. Nah, seperti tempat saya ini. Tetapi ada beberapa kandang kambing Etawa beliau yang sudah bunting, itu di bagian atas ini tuh dia berikan papan teman-teman. Jadi saya tanya, kenapa Pak di tempat Bapak yang sebelah kandang itu kok diberikan bilahan-bilahan kayu lagi yang kuat, bahkan dipaku dari ujung sini ke ujung sana. Ternyata jawaban beliau, dulu dia itu pernah mengalami kejadian indukan Etawa Kaligesing yang sedang bunting itu terpleset karena indukan itu memanjat, lantainya kering sehingga indukan itu terpleset dan keguguran di dalam kandungan, otomatis induknya juga akhirnya mati teman-teman. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat secara visual bahwa ini tuh kan basah. Ini basah dari efek tadi dia manjat-manjat lalu air garam yang masih setengah lebih itu tumpah ke badannya dia ini teman-teman. Nah, ini kan basah teman-teman. Nah, jadi karena seperti itu dia kemudian memodifikasi kandangnya. Kalau untuk kandang yang sedang indukan yang bunting, di bagian atas ini dia semuanya dia tutup dengan papan kayu di paku, sehingga pada saat dia sudah bunting masuk ke kandang itu, indukan itu tidak bisa memanjat teman-teman. Nah, tapi kalau pengamatan saya untuk kambing yang Jawa Randu seperti ini, itu kelakuan manjatnya ada tapi tidak se ekstrim. Nah, itu Sapera manjat tapi tidak se ekstrim Etawa Kaligesing teman-teman. Kalau ini kan memang tinggi, jadi manjatnya lebih ekstrim dibandingkan yang Jawa Randu maupun yang Sapera teman-teman. Nah, jadi saya perlu membagikan informasi ini, barangkali kejadian yang ada di kandang kami ini bisa diambil sisi positifnya agar jangan sampai kejadian di kandang teman-teman. Makanya teman-teman tetap perlu memperhatikan dari lantai kandang masing-masing. Nah, kemudian ada juga rekan yang juga menyarankan untuk kandang kalau pakai slat yang plastik itu juga resikonya lebih licin dibandingkan kayu dan bambu. Nah, karena kalau yang slat itu kan plastik teman-teman, yang ukuran 1 meter, panjang 1 meter, lebar setengah meter, tebalnya sekitar 2 mili 2 cm ya. Nah, itu licin, apalagi kalau dia bekas kencing, artinya air kencingnya itu tidak menyerap, tidak terserap di bahan plastiknya. Beda halnya kalau dengan bambu maupun dengan kayu, itu kalau kencing itu akan terserap pada lantai teman-teman. Jadi insya Allah tidak terlalu licin dibandingkan dengan lantai dari plastik atau slat itu. Nah, jadi kembali lagi ke di lokasi kandang teman-teman, ketersediaan bahannya lebih mudah dan lebih murah dijangkau. Apakah itu dengan bambu, kayu, atau slat plastik. Ya, ada harga pasti ada rupa. Ono rego ono rupa, artinya memang harga kayu lebih mahal dibandingkan bambu, tapi biasanya lebih awetnya juga lebih awet kayu. Makanya PR kami sudah memilih batang pohon yang akan kami jadikan nanti calon lantai kayu teman-teman. Nah, jadi mumpung ini
menjelang akhir musim hujan, kami sudah mulai mencari kayu yang akan kami jadikan sebagai lantai kayu. Kami nanti rubah menjadi lantainya kayu, bukan bambu. Nah, semoga pengalaman dari kami yang ini juga pas kejadian di kandang kami, dari lantai yang perlu kita amati rutin, kemudian bumbung bambu ini yang terisi air mineral, itu teman-teman bisa mengantisipasi. Banyak juga peternak yang tidak menggunakan bumbung, melainkan menggunakan dengan blok mineral yang bulat itu, teman-teman. Nah, solusi dari kami bisa jadi nanti teman-teman bumbungnya itu tidak ditaruh di tengah kandang, tapi ditaruh di tengah sini, teman-teman. Di antara dua kandang ditaruh ini. Jadi nanti kambing di sebelah kanan kiri ini bisa menjilat di sini. Nah, mungkin bisa seperti itu caranya, ditaruh di sini, di depan. Nah, kalau teman-teman dengan mineral block juga bisa, kalau ngirit dua kandang itu satu mineral block, jadi bisa dijilat kanan kiri. Nah, kalau ini memang lebih eksklusif, satu kandang satu bumbung, satu bambu, tetapi resikonya seperti itu. Nah, dari beberapa indukan yang ada di kandang kambing kami ini, itu yang perilakunya tadi membahayakan, itu ya baru satu ini, teman-teman. Nah, semoga dari pengalaman ini bermanfaat ya, teman-teman. Tetap semangat, salam sehat selalu dan berkah selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya kepada Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.